rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa agar kita semua, saya pribadi, sekeluarga, Sobat RTD sekeluarga, dan orang-orang yang sekitar kita bisa lebih cepat dan lebih sering ada pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pikiran serta perasaannya lebih mudah disadari, lebih mudah dikontrol dan diarahkan kepada hal-hal yang sesuai dengan rencananya. Kali ini saya ingin sharing mengenai sebuah hal yang sering ditanyakan kepada saya melalui WA, yaitu bagaimana cara mengosongkan pikiran. Buat Sobat RTD yang belajar mengenai pikiran serta kesadaran, tentunya pertanyaan ini adalah hal yang menyenangkan, menggembirakan, lucu juga. Tapi banyak orang yang sering menanyakan ini. Kita pun bukan kita ya. Sharing saya dimulai dari saya sendiri deh. Saya sendiri pun dahulu juga begitu. Saya kira pikiran bisa dikosongkan. Saya kira pikiran bisa di stop, cukup, jangan bekerja lagi. Gitu. Setelah lama saya pelajari, saya cari caranya, kemudian saya menemukan sebuah ilmu, yaitu ilmu kesadaran berbasis energi. Dan akhirnya saya juga ketawa. Ternyata diri saya ini lucu sekali. Tapi tidak apa-apa, karena waktu itu belum tahu. Ternyata pikiran ini nggak mungkin dikosongkan. Karena dia selalu bekerja. Dan tidak bisa juga dia di stop, berhenti bekerja. Nggak mungkin. Bahkan ketika kita tidur pun, pikiran ini terus bekerja. Satu saat dia berhenti bekerja. Hanya satu saat, yaitu pada saat kita mati. Fisik kita sudah expire date, kemudian energinya habis, akhirnya semua bagian dari fisik termasuk organ yang terlihat dan tidak terlihat menjadi berhenti bekerja. Kecuali jiwa, dia pergi ke tempat yang tepat. Dia pergi ke tempat setelah dimensi ini. Nah, kira-kira menurut Sobat RTD, kapan pikiran kita selain saat kita mati, dia berhenti bekerja? Kapan pikiran kita ini bisa dikosongkan? Nggak ada isinya gitu lah. Menurut saya sih, itu hal yang mustahil. Mungkin ini menurut saya karena keterbatasan juga pengetahuan dan saya juga tidak belajar secara detail mengenai pikiran. Mungkin di luar sana ada para master, sobat-sobat RTD yang tahu caranya sehingga bisa mengosongkan dan memberhentikan pikiran ini. Dan akhirnya setelah saya membuka program pembersihan energi negatif jarak jauh secara online mulai tahun 2012 sampai sekarang tahun 2022, akhirnya saya punya data yang cukup banyak sehingga saya bisa menyimpulkan bahwa ternyata orang-orang yang menginginkan mencari cara mengosongkan pikiran atau memberhentikan pikiran, menyetop kerja pikiran adalah orang-orang yang sedang ditimpa masalah. Sehingga pikirannya ini semrawut sekali.
Rasanya banyak sekali yang ada di sini. Menekan, membuat jadi stres, sehingga penyakit berdatangan selalu. Belum lagi masalah-masalah yang hadir pada kehidupan. Wah, berbagai macam masalah. Nah, ini yang menyebabkan mereka mencari cara untuk bisa mengosongkan pikiran, menyetop kerja pikiran. Hal itu wajar sekali. Saya pun sering mengalami hal itu. Apalagi ketika gagal masuk kepada kesadaran jiwa tenang. Kemudian gagal membuat doktrin yang dulu saya dapatkan, program doktrin yang ada di sini, ini stop bekerja, digantikan dengan doktrin atau program baru. Pinterkan terus, cerdaskan pikiran. Semakin dia dipinterkan, semakin dia dicerdaskan, semakin dia diajarkan cara untuk bisa cerdas, semakin dilatih otot-ototnya, maka pikiran akan semakin pintar, semakin cerdas, semakin kuat, semakin berotot. Ini yang menyebabkan kita gagal. Cara kita sendiri yang tidak tepat untuk membuat pikiran cerdas. Pola pendidikan atau pola doktrin yang tidak tepat juga yang kita terima sehingga pikiran ini jadi sangat berkuasa. Malah kita juga akhirnya jarang sadar bahwa itu hasil kerja dari pikiran, masalah-masalah yang terjadi. Kesehatan yang terganggu pun akhirnya kita sering tidak sadar bahwa masalah kesehatan itu pun terjadi akibat pikiran. Karena dia sangat berkuasa atas diri kita. Andai kata dulu saya ketika kecil sudah dididik untuk bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian barulah menguatkan otot-otot pikiran ini, mencerdaskan pikiran ini, tentunya jadi berbeda. Karena bisa lebih sadar akan pikiran, bisa lebih mengamati akan pikiran, sehingga pada suatu saat bisa mengarahkan dia ke tempat yang tepat. Nah, itulah yang terjadi pada kita semua bila dulu sedari awal kita sudah mencoba melatih diri masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga pikirannya lebih bisa diamati, lebih bisa disadari. Kemudian diri palsunya, jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan juga bisa lebih disadari, kemudian lebih bisa dijinakkan, kemudian bisa diarahkan. Mengamati saja itu sudah luar biasa, beneran. Mengamati saja itu sudah luar biasa. Kita sudah masuk pada kesadaran yang tepat, sehingga bisa melihat apa sih yang dikerjakan oleh pikiran, oleh diri palsu, oleh jiwa ego, amarah, keinginan. Nah, jika itu terjadi pada hidup kita, bisa mengamati, bisa menyadari, maka kita bisa mengarahkan. Sehingga akhirnya jawaban dari bagaimana cara mengosongkan pikiran itu bisa kita dapat. Karena kita tahu mereka yang menanyakan itu sebetulnya ingin masuk pada kesadaran jiwa tenang, kemudian bisa merasakan kedamaian, kemudian akhirnya bisa mengarahkan pikiran, menggunakan pikiran ini sebagai sebuah sarana hidup yang lebih baik. Kekuatan pikiran dipakai untuk hidup yang lebih baik. Tentunya bila kita bisa memakai kekuatan pikiran, berarti itu juga kita sedang berada pada kesadaran jiwa tenang. Bisa lebih sadar akan pikiran, kemudian bisa mengarahkan, menggunakan kekuatan pikiran ini untuk hidup yang lebih baik. Nah, Sobat RTD, sekarang sudah tahu bagaimana cara mengosongkan pikiran? Kalau saya pribadi belum bisa saya menjawabnya karena saya nggak tahu bagaimana caranya mengosongkan pikiran. Tapi melipir sedikit jika ingin merasakan ketenangan dan kedamaian di dalam diri, cobalah untuk bisa lebih rileks,
Rileks ini pada fisik ya. Fisiknya rileks, bisa menikmati suasana, dan beruntung bila bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang. Coba gunakan relaksasi energi. Browsing, apa sih relaksasi energi? Bagaimana cara melakukannya? Coba baca artikel-artikel saya, coba lihat video-video saya. Bagus bila bisa mengikuti program pembersihan energi negatif. Sehingga dengan dibersihkannya timbunan energi negatif dalam diri, akhirnya bisa lebih mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Jika bisa masuk pada kesadaran jiwa tenang, kedamaian akan mudah didapat. Bahagia itu lebih sering datangnya. Kemudian pikiran yang merajai ini mulai mudah diamati, disadari. Akhirnya nantinya akan bisa mengarahkan dia, menggunakan kekuatan pikiran ini. Oke, buat Sobat RTD semua, saya mengingatkan lagi, jangan lupa relaksasi energinya ya. Lebih sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Kemudian ayo kita tebarkan energi kedamaian ini pada sekitar kita. Kalau perlu ajaklah orang-orang terdekat, anak, ajarkan sedari kecil, mengajarkan dengan cara membiarkan mereka melihat kita sedang berlatih relaksasi energi. Dengan membiarkan mereka melihat kita berjuang supaya bisa selalu masuk pada kesadaran jiwa tenang. Akhirnya mereka juga ingin kemudian mencoba sendiri cara itu. Kemudian mereka jadi terbiasa melihat kita dan terbiasa merasakan manfaatnya. Akhirnya tergoda untuk mencoba. Oke, gitu aja sharing saya kali ini. Saya berdoa sekali lagi supaya kita semua, saya pribadi, sekeluarga, Sobat RTD sekeluarga, dan orang-orang di sekitar kita bisa lebih sering masuk pada kesadaran jiwa tenang. Sehingga bisa berbagi kedamaian untuk sekitarnya. Oke, jangan lupa please kasih masukan supaya video-video saya bisa semakin baik. Dan jangan lupa komentar. Please like, comment, subscribe, dan share video-video ini. Terima kasih. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.